Jangan ada dulu aktivitas yang lain ya. HP-nya silakan disimpan dulu. Hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal tentang membangun dan memelihara hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya. Teman sebaya itu artinya teman angkatan tak, atau teman satu kelas, atau teman seumuran. Sampai di sini paham? Paham. Oke, sebelum Ibu mulai, saya mau kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ambil posisi di sini semua. Ke depan, ke depan. Ke depan. Berbaris 3. 3 baris. 3 baris, 3 baris. 3 baris, 3 baris. Oke. Bangku yang belakang dulu agak dorong ke belakang. Bangkunya agak dorong ke belakang. Oke. Bisa dengar suara Ibu? Bisa. Bisa dengar? Bisa. Silakan pegang pundaknya temannya. Silakan dipegang pundaknya temannya. Kalau Ibu bilang, Nukman, kalau Ibu bilang depan, loncat ke depan sambil berkata depan. Oke? Kasih mundur itu, Kak. Bangku. Kalau Ibu bilang belakang, berarti loncat ke belakang. Bilang belakang. Begitu juga kanan dan kiri. Oke? Dengar? Kita coba ya. Depan. Belakang. Kanan. Kiri. Oke. Selanjutnya, kalau Ibu bilang depan up, berarti belakang. Depan up, berarti belakang. Jadi kalau ada kata up, berarti berlawanan. Oke? Kalau kanan up, kiri. Jadi bilangnya kiri. Oke. Depan. Belakang up. Kanan up. Kiri. Mulai lagi. Depan up. Belakang up. Kanan up. Kiri. Kanan. Kanan up. Silakan duduk. Sepertinya sudah konsentrasi semua. Nah, silakan duduk. Saya lihat kembali suaranya. Saya mau sebelum kita masuk kepada materi, silahkan tonton video ini terlebih dahulu. Tidak tampil ya? Ya, bisa tidak tampil Pak Ahmad. Tahu. Tidak bisa tampil ya? Enggak, ini yang video. Baik. Kenapa ini tidak mau tampil? Sudah tampil? Enggak ya? Coba yang video ini pakai tampil. Oke. Silahkan diamati dulu.
Oke, dari cerita tadi, dari video tadi, ada yang mau berkomentar tentang video yang tadi. Di mana ceritanya ada 3 orang bersahabat, tetapi satunya toksik. Apa yang dilakukan yang toksik? Apa yang dilakukan yang toksik? Mengadu domba antara teman, padahal dia kan bersahabat bertiga. Bagaimana seharusnya saat kita bersahabat? Saling menjaga, saling mendukung, dan hindari yang namanya adu domba. Oke, sampai di sini paham ya? Sekarang, pernahkah kalian merasa senang karena punya teman? Di sini ada yang tidak punya sahabat? Semua punya? Coba angkat tangannya yang punya sahabat. Kalau punya teman, semua punya. Sahabat punya. Sahabatnya sudah berapa lama? Dari TK ada. Wow. Yang dari TK ada yang punya sahabat. Yang SD? Di sini ada yang bersahabat dari SD? Ada. Ada yang bersahabat tidak satu kampung? Ada juga. Oke. Bagaimana perasaan tak ketika menemukan sahabat yang tepat sesuai dengan keinginan tak? Senang. Apa sih fungsinya sahabat bagi kalian? Tempat curhat, apalagi? Kira-kira apa fungsinya sahabat menurut kalian? Apakah kalian bisa mendapatkan jalan keluar dengan bercerita dengan sahabatnya? Bisa. Kalau bercerita dengan sahabat bisa lupa waktu? Bisa. Kalau di sini ya, sama-sama ribut di. Apakah di sini semuanya bersahabat? Bersahabat. Yakin Bandi. Oke, lanjut ya. Apa itu hubungan sehat? Hubungan sosial yang sehat berarti kalian melakukan pertemanan betul-betul secara sehat. Seperti tadi yang kalian bilang. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi informasi, saling menguatkan kalau ada teman Pak yang punya masalah, itu gunanya sahabat. Nah, terlepas tadi dari cerita, jangan ada yang melakukan ya. Jadi teman toksik, mengadu domba temannya supaya berkelahi. Katanya bercanda, tapi ujung-ujungnya membuat orang bertengkar. Jangan ya, jangan ada seperti itu ya. Nah, ini dia. Lanjut.
Mengapa teman sebaya penting bagi remaja? Kalian ini kan sekarang sudah remaja, bukan lagi anak-anak. Kalian sudah dalam fase remaja. Fungsinya apa? Masa remaja itu adalah masa periode perkembangan fisik. Fisik itu yang bisa dilihat. Emosional. Ada yang biasa suka marah-marah. Ada yang gampang menangis. Ada yang gampang tertawa. Kenapa langsung tertawa? Di sini banyak ya. Ada yang gampang berubah emosinya. Dari tadi marah-marah, langsung tertawa. Ada yang begitu di sini? Ada banget ya. Bisa tunjuk orangnya? Oke, karena kalian masa remaja, kalian sangat butuh yang namanya teman. Kalian butuh yang namanya sahabat. Gunanya apa? Itu tadi, tempat tak salurkan emosional. Jadi dengan punya sahabat, kalian bisa sebelum bertemu ibu mungkin kalian bisa berbicara dengan sahabatnya. Saya punya masalah begini. Siapa tahu sahabat tak bisa kasih jalan keluar. Tapi yang sahabat jangan kasih jalan keluar yang tidak bagus ya. Nah, jadi temannya bodoh. Kalau begini kan, itu kelas ini begini ya, akhirnya berkelahi sahabatnya dengan teman yang lain. Jangan ya. Lanjut. Nah, ciri-ciri hubungan sosial yang sehat dengan teman sebaya. Udah benar ya? Yang pertama itu komunikasi terbuka. Artinya tidak ada rahasia di antara teman atau sahabat tak. Yang kedua, dukungan konsisten. Jangan hari ini kalian dukung, besoknya jatuhkan lagi temannya. Jadi dukungannya itu harus konsisten, terus menerus. Kemudian yang ketiga, resolusi konflik konstruktif. Artinya mampu menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan perbedaan dengan bijak. Yang terakhir, interaksi positif. Jadi kegiatan tak dengan teman tak itu usahakan yang positif. Lanjut ya. Peran teman sebaya dalam pembentukan karakter. Yang pertama itu ada agen sosialisasi. Nah, teman sebaya kalian ini bisa menjadi model perilaku atau bisa menjadi contoh kalian. Dan bisa menjadi sumber pembelajaran kalian tentang nilai-nilai sosial. Misalnya kita lihat teman tak, dia gampang bergaul dengan teman tak. Kita bisa jadikan dia sebagai role model. Saya juga mau seperti temanku deh. Dia tidak pilih-pilih, dia gampang bergaul dengan yang lain. Itu bisa. Yang kedua, pembentukan karakter positif. Karakter, tahu itu karakter? Tahu ya? Perilaku, tahu. Nah, dengan memiliki teman yang sehat, itu bisa membentuk karakter yang religius. Religius, toleransi, disiplin. Di sini pernah ada orang yang bisa dibilang malas ke sekolah. Tetapi karena hubungan pertemanan yang sehat, dia bergaul dengan orang-orang yang positif, akhirnya terikut arus. Dia akhirnya juga rajin di sekolah. Jadi aku tunjuk apa aku tahu ji. Jadi memilih teman itu harus pilih-pilih Nadia. Jangan sampai kita memilih teman yang toksik. Nah, ajak ki, ayo bolos ki. Bahaya toh. Makanya kalau kita merasa, coba periksa diri tak. Kayaknya temanku ini keseringan napanggil ke arah yang salah. Usahakan hindari teman yang seperti itu. Ini namanya teman toksik. Nah, ajak ke lembah jurang yang tidak bagus. Cari teman yang bisa ajak kita ke yang lebih baik. Kemarin saya malas kerja tugas, tapi semenjak saya berteman ini, saya jadi rajin kerja tugas. Nah, itu. Cari teman yang bisa bawa kita ke hal positif. Kemudian, potensi pengaruh negatif. Nah, perlu diwaspadai ya.
Jadi teman sebaya itu juga bisa berpotensi seperti tadi yang Ibu bilang, kalau kita bergaul dengan anak-anak yang sering bolos, kita berpotensi juga untuk lakukan hal yang sama. Mungkin ada yang satu pelajaran dulu jam masuk guru itu deh tidak suka ya, nah ajak temannya, jengki juga masuk deh sama-sama Ki. Ada yang biasa begitu. Dari satu pelajaran berhasil miss satu dulu, selalu bolos pelajaran itu. Lanjut lagi, tambah lagi satu pelajaran, akhirnya keseringan. Jadi nih kebiasaan bolos, alasannya tidak jelas. Cuma satu tadi, tidak suka beng gurunya. Oh, akhirnya terbiasa. Jadi nih karakter, dia suka bolos gitu. Jadi hati-hati ya memilih teman. Nah, dampak positif hubungan teman sebaya yang sehat. Satu, meningkatkan kepercayaan diri. Dengan teman yang sehat kita bisa percaya diri karena kita merasa ada yang dukung kita. Yang kedua, perlindungan kesehatan mental. Seperti yang tadi misalnya kalian stres karena banyak masalah, dengan bercerita dengan teman itu bisa melindungi kita dari stres, kesehatan mental. Lanjut, prestasi akademik meningkat. Seperti apa itu temannya? Teman yang selalu masuk belajar, maka ikut akhirnya kita juga terbawa arus, bagus akademik tak, meningkat prestasi tak. Yang kemarin tidak pernah ikut organisasi, tapi karena teman ini mengajak, ayo ikut organisasi, akhirnya terlibat dalam organisasi. Dia jadi percaya diri, bisa bicara di depan kelas, bisa bicara di depan sekolah. Itu pengaruh teman. Jadi sekali lagi, cari teman yang bisa mengubah tak ke arah yang baik. Cari teman yang bisa bentuk karakter tak menjadi positif. Resiliensi lebih kuat. Resiliensi itu adalah kemampuan untuk bangkit dari suatu masalah. Misalnya ada yang putus cinta. Terus dia merasa, tidak bisa maka bu ini loyo maka. Tapi karena temannya semangatin, enggak, kau harus bangkit. Bukan cuma dia perempuan, bukan cuma dia yang bisa, kau juga bisa. Masih banyak yang lain. Akhirnya dia bangkit. Itulah fungsinya teman. Jadi bagaimana kalian bisa berpengaruh baik terhadap temannya untuk membangkitkan. Lanjut ya. Tantangan dalam berteman tidak selamanya lurus-lurus. Kadang ada beloknya, kadang ada putar baliknya. Itulah tantangan. Apa saja sih tantangannya? Tekanan sosial dan pergaulan negatif. Lanjut, konflik yang tidak terselesaikan. Karena seringnya bersama dengan teman, ada masalahnya tidak terselesaikan karena dia selalu lari terhadap masalahnya, tidak cari jalan keluar. Dia cuma asik nongkrong terus dengan teman, entah bercerita apa, masalah yang ada tidak diselesaikan, ada tugasnya tidak diselesaikan. Kenapa? Pergi nongkrong sama temannya. Itu tantangan ya kalau kita punya teman. Atau mungkin harusnya sekarang sudah jam 10, sudah waktunya saya tidur, tapi ada temannya chat, ini curhat dia, akhirnya jam tidurnya terabaikan, dia asik chat. Itu tantangan juga ya. Lanjut, perasaan terisolasi. Ada yang biasa korban perasaan? Demi menjaga perasaannya temannya ngajak makan misalnya seblak. Sebenarnya bu, saya tidak suka makan seblak, tapi temanku panggil untuk makan seblak. Demi jaga perasaannya temannya, ya sudah ikut-ikut saja. Atau mungkin dia tahu kalau temannya yang ini, kenapa ini? Dia tahu temannya ini sebenarnya berbohong. Misalnya, temannya ini berbohong. Dia tahu sebenarnya seperti apa ceritanya, tapi karena menjaga temannya yang tadi ini, akhirnya dia berbohong, menyampaikan, bu, itu tadi temanku tidak masuk karena begini, padahal dia tahu temannya cuma pergi keluyuran. Berbohonglah sama gurunya, bu,
anu kasihan sakit, anu ini masuk rumah sakit orang tuanya, mendoakan itu namanya, doakan diri saya sakit, padahal tidak ada apa-apa. Ada yang biasa begitu deh. Kenapa tidak ada salting? Tahu salting? Biasanya orang salting karena apa? Wih, tapi cinta. Lanjut ya. Strategi. Bagaimana sih strategi untuk membangun dan memelihara hubungan sehat? Yang pertama, kembangkan komunikasi dan empati. Komunikasi. Cara bicara tak dikembangkan. Bagaimana cara tak supaya bisa menjalin hubungan dengan teman tak yang akrab. Biasanya teman itu suka kalau bicara tak baik-baik saja. Jangan terlalu banyak bahasa-bahasa. Panggil temannya dengan kata-kata lain. Atau biasa ada di sini biasa panggil temannya dengan namanya orang tuanya. Ndaji. Tidak ji. Atau ada panggil temannya dengan nama kucing. Palesetan ya. Ada yang biasa panggil temannya dengan kata-kata jelek. Gendut. Ndaji. Tidak ada di sini. Lotong. Apa bahasa Mandainya lotong? Hitam tonji. Biasa begitu ya. Bagi kita mungkin bercanda, tapi kita tidak tahu bagaimana perasaannya teman tak dipanggil begitu. Mentang-mentang lotong karena panggil kalau lotong terus. Jadi bangun ya, komunikasi yang sehat. Kemudian empati. Kita harus berempati kalau teman tak sedih, kita jangan bahagia. Masa kita bahagia lihat teman tak menangis? Itu berarti teman tak tidak sehat kalau begitu. Ada lain-lain di otaknya. Nindi. Lanjut, latih resolusi konflik. Jadi, pelajari teknik menyelesaikan masalah dengan tenang. Jangan kompor-kompor teman tak. Iya begitu memang tuh itu anu mako. Jangan mako temani main. Apaan begitu memang itu. Usahakan menyelesaikan masalah dengan tenang. Jangan langsung ambil jalan penyelesaian masalah tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Kalau menurut tak kita tidak bisa bantu teman tak, arahkan ke tempat yang bisa dia temukan jalan terhadap masalahnya. Jangan karena saya temannya, dia harus ikuti apa mau saya. Apapun yang saya katakan dia harus ikuti. Jangan ya. Lanjut. Pilih lingkungan yang positif. Seperti tadi itu. Usahakan lingkungan tak yang bagus-bagus supaya kita juga terarah ke positif. Lanjut. Ada kegiatan bersama. Yang namanya sahabat yang sehat pasti sering bersama. Entah itu kegiatan tak pergi rekreasi bareng, pergi ngopi-ngopi bareng. Di sini biasa pergi ngopi ya? Tidak. Terus di mana biasa pergi itu minum-minum? Tidak. Oh, Maruja. Baru mangganya, mangga dari mana? Mangganya tetangga diambil deh. Oh. Jadi teman yang sehat itu pasti aktivitasnya banyak bersama. Tapi bukan kegiatan yang negatif ya. Bersama tapi positif. Lanjut. 4 kunci komunikasi efektif. Jadi kalau kita sebagai sahabat, usahakan yang pertama mendengar aktif. Dengarkan apa keluh kesahnya teman tak. Jangan cuma kita yang mau didengar, kita tidak mau mendengarkan teman tak. Fokus pada teman bicara. Fokus pada teman tak. Curhat di temannya, dia membelakangi begini. Kira-kira kita dengar atau tidak? Bagaimana perasaan tak? Kalau kita sementara curhat, teman tak membelakangi begini. Nggak enak. Makanya mendengarkan aktif itu diperlukan.
saat kita menjalin hubungan dengan sahabat. Kemudian, komunikasi asertif. Sampaikan pendapat dengan jelas, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Komunikasi asertif. Jadi misalnya, kayak tadi, jam makan sebelah, apa tidak suka kasih. Jadi sampaikan, jangan karena menjaga perasaan teman, kita korban yang sebenarnya tidak disuka, ikut-ikutan saja. Jadi itu komunikasi asertif. Jangan pernah takut berbicara dengan teman, tak mencari jalan bersama. Jangan cuma kita yang mau didengar ya. Kemudian berempati. Tempatkan diri pada posisi dan perasaan temanmu. Lanjut, bahasa tubuh positif. Bahasa tubuh. Tahu bahasa tubuh? Tidak. Enggak. Misalnya, kalau saya begini, coba lihat bahasa tubuh saya sekarang. Apakah saya rileks atau tegang? Bagaimana kalian bisa tahu kalau saya rileks? Karena melihat penampilan saya kan, seperti ini. Itu yang namanya bahasa tubuh. Bagaimana kita bisa melihat, oh dia sedang kecewa sekarang. Oh dia sedang sedih, kenapa tahu? Karena sekarang Bu, biasanya dia itu selalu kalau kita berhadapan senyum. Kali ini enggak, mukanya masam terus. Nah itu, jadi kita perhatikan bahasa tubuhnya teman Pak. Oh setiap hari itu dia begini, setiap hari itu dia cerewet. Hari ini dia tidak cerewet. Oh kayaknya dia punya masalah deh. Sama dengan ibu, dikira tidak diperhatikan kayak gitu. Oh hari ini dia begini. Oh ternyata begitu pale, pantasan beberapa hari tidak pernah bicara, ternyata ada pale masalahnya. Kalian tidak ungkapkan, tapi karena melihat dari bahasa tubuh kita bisa tahu, oh dia sebenarnya punya masalah. Tapi mungkin belum punya waktu untuk mengungkapkannya. Lanjut ya. Mengatasi konflik dengan bijak. Konflik, tahu konflik? Masalah. Mengatasi masalah, konflik itu bisa terjadi karena perbedaan pendapat. Nah, orang yang bersahabat tidak selamanya sama pendapat Pak toh. Dia bilang bagus, kita bilang jelek. Kemudian salah paham. Biasa kita salah paham dengan sahabat Pak? Biasa. Yang penting adalah cara menyelesaikannya. Jadi, kalau kalian punya konflik, punya masalah itu hal biasa. Yang terpenting adalah cara menyelesaikannya. Diskusi terbuka, kompromi, mediasi. Mediasi itu berarti mencari jalan keluar bersama. Kemudian, kendalikan emosi. Jangan karena teman tak emosi, jadi emosi tomat. Akhirnya pecah persahabatannya. Jadi usahakan kalian ini bisa kendalikan emosi. Di sini bisa kendalikan emosi semua? Yakin bisa? Kalau kalian marah, apa yang biasa kalian lakukan supaya berhenti marah? Diam. Apalagi? Diam atau diam? Diam. Apalagi yang biasa kalian lakukan kalau sementara marah? Tidur? Menangis? Oke. Mengendalikan emosi, setiap orang itu berbeda. Mungkin ada yang mengurung diri di kamar dengar musik galau sambil berlinang air mata, bisa saja. Kalau itu bisa kalian lakukan dan itu bisa meredakan emosi kalian, kenapa tidak? Ada yang larinya pergi naik motor kali entah kemana tujuannya. Ada yang biasa begitu di sementara emosi nggak tahu kemana, mak gas-gas ngeng. Ada yang biasa begitu. Atau mungkin ada yang larinya dia religius, larinya baca Al-Quran. Ini lebih menenangkan. Atau mungkin ada yang lari cari teman baru, curhat sama teman baru. Nggak ji. Oke lah kalau begitu. Lanjut.
Nah, ini kisah nyata ya. Suksesnya dukungan teman sebaya di sekolah. Jadi, seperti tadi yang Ibu bilang, sukses tidaknya kalian itu bisa dipengaruhi oleh teman sebaya. Ada banyak faktor yang menyebabkan kalian bisa sukses. Yang pertama, faktor internal itu dari dalam diri tak. Yang faktor internal ini bisa jadi karena memang kita punya cita-cita yang baik. Saya memang mau Kak Bu jadi guru, makanya harus Kak belajar. Itu namanya faktor internal. Tapi kalau faktor eksternal, ada banyak. Pertama, dari teman. Kedua, orang tua. Ketiga, pengaruh lingkungan. Pergaulan. Itu faktor eksternal. Jadi kalau kalian mau sukses, faktor internal dan eksternal harus kalian perhatikan. Jangan sampai kita sudah punya tekad, kita sudah optimis mau sukses, mau gapai cita-cita, tapi karena faktor eksternal yang mempengaruhi, sehingga kalian tidak menggapai cita-cita tak. Seperti tadi, panggil Ki bolos terus, akhirnya jelek nilai tak. Lanjut. Investasi dalam hubungan teman sebaya. Fondasi perkembangan. Hubungan sosial yang sehat adalah fondasi penting bagi perkembangan karakter dan kesehatan mental. Lanjut, peran kolektif. Jadi, remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat itu perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung. Kemudian, masa depan cerah. Jadi, kalau kita punya teman positif, pasti masa depan juga pasti akan cerah. Nah, sekarang karena materinya sudah selesai, di sini Ibu punya hati. Ada yang mau hatinya Ibu? Mau. Ibu punya 5 hati. Waduh. Saya bagi menjadi 3 kelompok saja ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Di sini Ibu punya 5 hati. Dari nomornya di. Coba perwakilan dari kelompok ini ke depan. Tunggu ya. Ibu punya 5 hati. Hati-hati memilih hati. Jangan sampai salah pilih hati. Karena kalau salah pilih hati, bisa bikin sakit hati. Coba kelompok yang ini, pilih yang mana? Satu orang, pilih yang mana? Jangan dibuka dulu ya. Ini, pilih yang mana? Ini, pilih yang mana? Yang mana? Oke. Berarti 2 hatiku yang tidak terpilih. Silakan dibuka. Di dalamnya ada kasus permasalahan dalam persahabatan. Silahkan dibuka permasalahannya. Tugas kalian adalah diskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira jawab pertanyaan yang ada. Kira-kira bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Silakan tulis nama kelompoknya. Terus jawab pertanyaan yang ada. Misalnya ya. Di sini Ibu punya apa ini? Persahabatan dan pergaulan. Misalnya ini kasusnya Ibu ya. Ceritanya Fikri sedang mengajak Adit nongkrong sampai larut malam, bahkan bolos sekolah. Adit sebenarnya tidak suka, tetapi takut dianggap tidak setia pada sahabat jika menolak. Adit jadi bimbang antara menjaga persahabatan atau menjaga masa depannya di sekolah. Nah, yang perlu kalian diskusikan itu pertanyaannya. Kalau Ibu di sini punya, bagaimana Adit harus mengambil keputusan dalam situasi ini? Jadi kalau bagi Ibu, Adit harus bicara langsung sama temannya untuk tidak mengajaknya selalu nongkrong sampai tengah malam. Nah, apakah persahabatan yang baik selalu mengajak pada hal positif? Ya, yang namanya sahabat pasti selalu mengajak ke hal positif.
Karena sahabat yang sehat itu pasti memilih temannya ke arah yang lebih baik. Lanjut, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menolak ajakan teman tanpa merusak hubungan? Cara menolak teman supaya tidak merusak hubungan adalah lakukan komunikasi secara baik. Jangan menjudge, tapi kita berbicara secara pelan. Gunakan bahasa yang baik, bujuk teman tak, arahkan ke hal positif. Itu langkah yang Ibu lakukan. Silakan kerjakan tugas kalian. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan didiskusikan kira-kira bagaimana cara Pak menangani masalah yang ada pada hati Tak. Oke, silakan. Ini butuh teman tambahan? Cuma berempat ini. Butuh teman tambahan? Enggak, cukup 4 orang. Silakan. Tulis nama dan nama kelompok semua. Terus penyelesaian masalahnya seperti apa? Kelompok 1, 2, 3. Kira-kira bagaimana mengatasi masalah yang ada pada hatinya? Di situ ada deskripsi masalah dan ada pertanyaan bagaimana cara Tak selesaikan masalah yang ada. Silakan diskusikan dengan temannya. Satu kepala itu pasti memiliki jawaban berbeda. Yang namanya diskusi berarti memecahkan masalah, menyatukan pendapat supaya kalian bisa keluar dari masalah yang ada. Langsung jawaban saja. Saya mau nanti setelah didiskusikan ada yang membacakan hasilnya ya. Perwakilan pihak kelompok untuk membacakan hasilnya. Ya terserah. Tunjuk yang menurutmu ya, siapa yang bisa dan siapa yang pede. Sini saya foto juga supaya dapat. Enggak ya? Langsung begitu. Iya. Tapi kita simpan gitu di HP juga. Nah, ayo silakan berdiskusi. Apa masalah? Persahabatan dan nilai akademik, berarti belajar. Siska apa itu Pak? Pokoknya yang penting kalian paham bagaimana cara mengalaminya, tapi tidak bisa kata-katanya, gitu. Apa maksudmu? Ini kan ya itu Siska. Selalu belajar bersama, namun ada tugas kelompok, Lala jarang ikut mengerjakan dan sering menyerahkan tanggung jawab pada Siska. Siska merasa kesal, tapi bingung harus menegur atau tetap diam dan menjawab persahabatan. Jadi Siska ini dia selalu diandalkan daripada temannya.
Akhirnya temannya tidak bekerja, cuma Siska yang bekerja sendiri. Nah, bagaimana Siska sampaikan? Kira-kira bagaimana? Kalau kau jadi Siska, apa yang kau lakukan? Ya, kan. Menegur. Menegur terus? Tapi menegur dengan bahasa yang baik dan sopan. Silakan ditulis. Nah, Kayak baru ya Mas sudah telat ya Mas. itu ada HP, gunakan HP. Bisa lah, kenapa tidak? Yang namanya orang belajar bisa dari berbagai media. Silakan. Selama HP tak bisa membantu, silakan. Tetapi kalau sementara belajar dan main game, nah itu yang tidak bisa. Apalagi masalah kedua, apakah membantu sahabat terus-menerus tanpa keadilan itu benar? Nah, apakah benar? Kalau kita jadi Siska terusan begitu, kira-kira temanmu ini tadi jadi pintar atau tidak? Tidak toh? Nah, itu artinya kita harus tegur supaya dia juga bisa belajar. Apa yang sebaiknya dilakukan Lala agar tidak membebani Siska? Nah, apa yang harus dilakukan Lala? Ikut membantu, harus juga belajar supaya jangan cuma Siska yang selalu diandalkan, tapi bisa andalkan diri sendiri juga. Karena terkadang dua kepala itu lebih bagus untuk berpikir daripada cuma satu. Sama kalian ini, kalau cuma satu berpikir pasti susah dapat solusi, tapi kalau kalian punya solusi bersama pasti lebih bagus. Oke, di sini bagaimana? Sampai di mana diskusinya? Apa ini cantik? Apa masalahnya nih? Persahabatan dan kepercayaan. Nia bercerita tentang masalah keluarganya kepada Rani, sahabat dekatnya. Namun tanpa sepengetahuan Nia, cerita itu tersebar ke teman-teman lain. Nia merasa dihina dan tidak percaya lagi pada Rani. Apa arti penting menjaga percayaan dan persahabatan? Bu, asalkan kepercayaan sangat penting karena sahabat adalah sahabat. Bisa. Masa nggak tanya cukup? Di sini berapa kepala? Satukan kepala tak. Apa yang menurut tak ini bisa jadi berbeda pendapat, tapi yang namanya diskusi itu menyatukan berbagai pandangan. Ada HP. Ada HP tak toh? Gunanya HP itu bisa kita gunakan sebagai media belajar. Yang salah itu kalau kalian gunakan HP untuk main game saat belajar, itu salah. Bagaimana cara Rani memperbaiki kesalahannya? Nah, kira-kira bagaimana? Minta maaf dulu, terus? Klarifikasi. Yang jelasnya langkah pertama itu kalau kita salah apa yang dilakukan? Minta maaf. Kemudian klarifikasi, terus perbaiki. Dan yang paling jangan diulangi. Karena membangun kepercayaan seorang sahabat itu susah. Kapan kita? Oke. Apakah Nia sebaiknya memaafkan atau menjaga jarak dari Rani? Kalau kita jadi Nia yang diceritakan masalah tak ke orang, berarti tahap pertama masih maafkan, tapi berarti beri kesempatan. Oke, silakan ditulis. Iya. Di sini masalah apa ini? Masalah Cemburu? Cemburu. Dian. Oh, Dian lagi. Nggak ada Maya di sini ya? Naya Ji. Oh, Naya Ji yang ada. Kalau begitu Dian dan Naya. Mana kok Naya? Dian dan Maya sudah bersahabat sejak awal masuk SMK. Mereka hampir selalu bersama, baik saat belajar maupun saat istirahat. Namun, setelah Maya punya pacar, iya, lebih sering menghabiskan waktu dengan pacarnya daripada sama Dian. Dian mulai merasa tersisih, cemburu, dan takut kehilangan sahabatnya. Coba posisikan diri dalam cerita ini. Bagaimana seharusnya Dian mengatasi perasaan cemburu? Apa yang kau lakukan, Dian, kalau sahabatmu seperti itu?
Coba pikirkan bersama. Berapa kepala ini? 7. Kira-kira menurutmu semua apa yang kau lakukan untuk mengatasi perasaan cemburu? Ayo. Kalau kau cemburu misalnya sama temanmu, apa yang kau lakukan? Diam saja. Apakah dia menyelesaikan masalah? Tidak. Jadi, bilangi komunikasi dengan teman. Lanjut. Silakan ditulis. Oh, sudah dipalek. Apa yang bisa dilakukan Maya agar tetap menjaga persahabatannya? Yang tadi punya pacar ini. Apa yang dia lakukan? Membagi waktu. Ya, bisa. Lanjut. Apakah wajar jika sahabat merasa cemburu dalam situasi ini? Wajar atau tidak? Wajar. Yang kemarinnya fokusnya pada kita, tiba-tiba dia punya pacar, terbagi fokusnya, itu yang bikin cemburu toh? Jadi wajar saja ya. Silakan selesaikan. Sudah? Ayo selesaikan cepat. Sudah? Yang mana yang mau menjawab pertanyaannya terlebih dahulu? Siapa yang mau jadi yang mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu? Ayo. Ayo. Dari kelompok mana yang mau presentasi dulu hasilnya, hasil diskusinya? Dari hati yang telah dipilih. Oke. Yuk. Ya itu saya tidak benar saja. Tidak benar. Apanya? Kalau kau bilang tidak benar, pasti ada alasan kenapa kau bilang tidak benar. Karena kalau kita bilang kayak begini, berarti kita tidak punya alasan. Pasti orang cari tahu alasan kenapa bilang kita tidak benar. Nah, dari sekarang belajar ya. Kalau ada pendapat, harus disertai dengan alasan. Bagaimana? Dari kelompok ini. Kelompok 3 dulu. Yang saya Supaya masuk suaramu. Bacakan dulu permasalahannya, kemudian jawab pertanyaannya. Di sini, kelompok kalian duluan. Siapa yang mau presentasi? Diam-diam merayap. Silakan dulu bacakan deskripsi masalahnya. Dengarkan masalah yang dihadapi kelompok 3. Di sini apa saja di jilbab? Oh, di dalam. Ya. Santai dia. Dikejepit. Bagaimana cara menjepit itu nak? Oke, dengarkan dulu masalah yang dihadapi oleh kelompok 3. Bacakan dulu deskripsi masalahnya nak. Berdiri kamu. Berdiri cantik. Oke, fokus dulu ke Dian. Assalamualaikum. Oke, bacakan. Dian dan Maya sudah bersahabat sejak awal masuk SMK. Mereka hampir selalu bersama, baik saat belajar maupun saat istirahat. Namun, setelah Maya punya pacar, ia sering menghabiskan waktu dengan pacarnya daripada bersama Dian. Dian mulai merasa tersisih, cemburu, dan takut kehilangan sahabatnya. Dengar masalahnya, Dian. Dian dan Naya bersahabat sejak SMK. Suatu ketika,
Naya punya pacar. Akhirnya Dian merasa tersisihkan dan cemburu. Pertanyaannya Dian apa? Bagaimana harusnya Dian mengatasi perasaan cemburu? Bagaimana seharusnya Dian mengatasi perasaan cemburu? Apa jawaban Kak? Dian harus mengatakan bahwa dia merasa cemburu dan tersisih kedekatannya Maya dengan pacarnya. Berarti dia Dian merasa cemburu. Dian harus mengatakan bahwa dia cemburu dan merasa cemburu. Dian sampaikan ke temannya, ke Naya, kalau dia merasa cemburu dan merasa tersisihkan. Menurut Kak, ini benar atau tidak? Benar. Jadi jangan diam ya, kalau kita ada perasaan yang sudah tidak enak sama sahabat Kak, ngomong. Jangan diam saja. Diam tidak bisa menyelesaikan masalah. Lanjut pertanyaan kedua. Apa yang bisa dilakukan Maya agar tetap menjaga persahabatannya? Apa yang dilakukan? Maya harus bisa membagi waktunya agar persahabatannya tetap utuh. Kira-kira kalau kalian menjadi Maya, apa yang kalian lakukan supaya sahabat tak tidak cemburu, pacar tak juga tidak cemburu? Apa yang kalian lakukan? Berarti jawabannya? Benar. Lanjut, pertanyaan ketiga. Apakah wajar jika sahabat merasa cemburu dalam situasi ini? Jawabannya? Wajar karena dulu Maya sering bersama Dian sebelum Maya mempunyai pacar. Oke. Kalau kalian berada di posisi Dian, kira-kira wajar tidak kalau kalian cemburu? Wajar. Di sini ada yang posisinya seperti Dian? Berarti ini ceritanya memang terjadi di kelompok ini. Oke, simpan ya, nanti kita kumpul. Di sini siapa lagi yang mau presentasi? Oke, baca dulu permasalahannya, kemudian jawab pertanyaannya. Ayo, apa masalahmu? Baca Kak. Nia bercerita tentang masalah keluarganya kepada Rani, sahabat dekatnya. Namun tanpa sepengetahuan Nia, cerita itu tersebar ke teman-teman lain. Nia merasa dikhianati dan tidak percaya lagi pada Rani. Jadi bercerita ke sahabatnya tentang masalah keluarganya, tetapi sahabatnya ini menceritakan lagi masalahnya itu ke orang-orang lain. Akhirnya masalahnya tersebar. Pertanyaannya, Apa arti penting menjaga kepercayaan dalam persahabatan? apa arti penting menjaga kepercayaan dalam persahabatan? Menjaga kepercayaan dalam persahabatan sangat penting karena menjadi fondasi yang menciptakan rasa aman, memperkuat ikatan emosional, dan memungkinkan komunikasi yang terbuka serta kejujuran. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara Rani memperbaiki kesalahannya? Bagaimana caranya memperbaiki masalah? Meminta maaf kepada Nia dan klarifikasi dan memperbaiki persahabatan. Meminta maaf dan klarifikasi. Yang pastinya kalau kalian berada di posisi ini, kalau teman tak bercerita tentang masalahnya, usahakan jangan dibocorkan ya. Teman tak itu bercerita kepada kita, berarti kita sudah dipercaya, bisa jaga rahasianya dia. Jadi sebagai teman yang baik, jangan dibocorkan nih. Lanjut, pertanyaan ketiga. Apakah Nia sebaiknya memaafkan atau menjaga jarak dari Rani? Nia sebaiknya memberi kesempatan, tapi jika diulangi, sebaiknya putuskan pertemanan. Kalau kalian jadi Nia, apakah kalian memaafkan atau tidak? Memaafkan. Jadi dimaafkan kalau Anda ceritakan nih rahasia tak ke orang lain. Memaafkan. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan sama sahabat, jangan
Dia ya, jangan dilanggar nih. Jangan dikhianati sahabat Pak. Baru kalau kita dikasih kesempatan, usahakan gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Jangan diulangi. Oke? Sahabat yang baik itu sahabat yang saling melengkapi. Lanjut kelompok ini. Siapa yang mau presentasi? Demam. Silakan tampang. Berdiri, Ki. Ya. Siska dan Lala selalu belajar bersama. Namun saat ada tugas kelompok, Lala jarang ikut mengerjakan dan sering menyerahkan tanggung jawab pada Siska. Siska merasa kesal, tetapi bingung harus menegur atau tetap diam demi menjaga persahabatan. Dengar masalahnya. Ada dua sahabat, Siska dan Lala. Rara. Belajar kelompok, kerja tugas, Rara selalu melimpahkan ke Siska. Jadi yang berpikir ini yang menyelesaikan tugas cuma Siska. Rara cuma melimpahkan saja tugasnya. Kerja kok, contekan nanti. Kerja tadi, nanti saya menyontek Pak. Bagian menyontek Pak. Pertanyaannya, Bagaimana Siska bisa menyampaikan perasaannya dengan baik kepada Lala? bagaimana? Siska bisa bicara dengan Lala secara baik-baik dan jujur. Ia dapat menegur karena Siska tidak mampu mengerjakan sendiri. Mana Andini? Mana Andini? Bagaimana jadi Siska Andini? Apa yang Andini lakukan? Bagaimana Andini? Apa yang kau lakukan jika kau berada di posisinya Siska yang selalu diandalkan teman? Di satu sisi kalian mau membantu teman, di sisi lain kau mendorong temanmu ke jurang yang salah karena membuat dia tidak mau berpikir, selalu mau enaknya saja, tugas selesai tanpa mengandalkan otak. Bagaimana menurutmu? Patut berbicara Andini. Ingat ya, yang namanya bersahabat, berteman, jangan selalu yang negatif ya. Jangan mengandalkan teman. Kita berteman tetapi juga harus andalkan diri sendiri. Jangan karena teman tak pintar, kita jadi malas berpikir. Jangan. Jadikan teman motivasi untuk bantu kita maju juga. Jangan cuma mengandalkan teman. Biar pintar di temanku. Kau juga harus pintar. Jangan andalkan teman. Karena kalian tidak selamanya bersama. Oke? Asah otak tanah juga berpikir. Ya. Lanjut, teman. Apakah membantu sahabat terus-menerus tanpa keadilan itu benar? Tidak benar. Karena dalam persahabatan harus saling menghargai dan tanggung jawab bersama. Oke, lanjut. Apa yang sebaiknya dilakukan Lala agar tidak membebani Siska? Apa yang harus dilakukan? Lala harus membantu Siska mengerjakan tugas, membagi peran dengan adil, dan meminta maaf pada Siska atas sikapnya sebelumnya. Oke, berarti kalau kita salah, berarti kita harus meminta maaf ya. Jangan pernah gengsi untuk minta maaf kalau kita memang salah. Ya, dia Tommy salah, dia Tommy tidak mau disalahkan, dia Tommy tidak mau minta maaf. Jadi kalau kita salah, usahakan minta maaf ya. Oke? Nah, terakhir, saya mau kita komitmen pribadi. Satu kata, satu orang. Apa yang akan menjadi komitmen dirimu? Misalnya saya, dalam bersahabat ya, tindakan nyata yang akan kalian lakukan ketika kalian bersahabat. Misalnya saya, apa komitmen pribadi? Saya tidak akan membuat teman saya sakit hati. Silakan pikirkan satu kalimat komitmen pribadi kalian.
ketika kalian bersahabat? Sudah punya? Sudah punya? Oke, sudah punya? Satu komitmen? Apa komitmen tak dalam bersahabat? Tidak akan meninggalkan saat ada masalah. Saya akan menghargai teman. Menghargai teman. Saya akan selalu sangat berusaha di saat ada masalah. Tidak mau meninggalkan teman, baik susah maupun duka. Satu kata? Satu kalimat? Ayo. Percaya sama teman ya. Lanjut, satu kalimat. Apa? Ayo. Apa yang ingin kalian lakukan dengan sahabat? Sembarang. Yang jelasnya itu komitmen tak. Kalau saya punya sahabat, harus kok bisa arahkan ke arah yang lebih baik. Itu komitmen. Atau mungkin ada, saya bisa saling percaya dengan teman. Bisa? Apa komitmen tak kita? Mau berbagi? Bisa. Kita? Apa komitmen tak? Tidak akan mengecewakan. Oke, lanjut. Ayo, apa komitmen tak? Oke, memperbaiki masalah. Lanjut, April. Oke, membagi waktu dengan sahabat. Satu kalimat. Mempercayai teman. Apa? Ayo. Apa komitmen? Tidak menyembunyikan masalah. Mengasih cara yang benar kepada teman. Oke, lanjut. Apa? Ayo. Oke, menghargai teman layaknya saudara. Satu kalimat? Saya akan selalu ada. Selalu ada untuk teman. Lanjut. Saya ingin menjadi teman. Menjadi teman yang baik. Lanjut. Ayo, apa? Ya. Mau berkomitmen apa? Apa komitmennya? Ayo. Oke, mengajak teman menuju jalan yang benar. Komitmennya apa? Ayo. Saya akan Apa ayo komitmennya apa? Menjaga rahasia teman. Apa komitmennya? Ayo pisah. Apa komitmen tak pisah? Tidak mengecewakan teman. Dian? Apa Dian? Tidak akan membuat temannya bersedih. Lisa? Tidak akan mengkhianati teman. Oke. Saya mau semua pegang komitmennya ya. Pegang komitmennya ya. Sudah punya komitmen semua toh? Sudah. Tidak akan mengecewakan teman, akan membagi waktu dengan teman, akan menjaga rahasia teman. Apalagi tadi? Akan menghargai teman. Tapi yang paling penting, ini tidak ada yang menyebutkan, mengingatkan kalau temannya salah. Ya? Jangan semua yang baik saja, tapi kalau teman tak salah, ingatkan. Hei, kayaknya maleset kok. Sana-sana kok sedikit. Salah itu jalanmu. Harusnya aku begini. Ingatkan. Jangan jadi pendorong teman tak ke jurang yang salah ya. Harus komitmen memperbaiki diri, memperbaiki teman hingga nantinya sama-sama baik. Oke? Bisa dijaga komitmennya? Bisa. Bisa dijaga komitmennya? Bisa. Oke, terakhir sebelum ibu tutup, kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 3 kali, yes. Ya. Tepuk 1, yes. Kalau ibu bilang tepuk 2, tepuk 3 kali, go. Tepuk 2, tepuk 1, yes. Tepuk 2,
Kalau ibu bilang tepuk 3, tepuknya 3 kali. Wush. Coba, tepuk 3. Mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke ya. Ibu ucapkan terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Semoga waktu yang lain itu masih bisa dikasih kesempatan untuk membawakan materi di kelas ini, baik itu tentang masalah pribadi, sosial, ataupun tentang karir kalian. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.